Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita telah masuk ke tematik tema 3, mengenal benda di sekitarku. Di hari ini kita sudah masuk tema 3 ya anak-anak. Kita masuk ke tema ketiga, subtema yang pertama, subtema 1. Anak-anak, jadi setiap hari pastinya kalian bisa melihat aneka macam benda di sekitar kalian. Dari rumah, di luar rumah, di sekolah, dan di yang lainnya. Mainan yang kalian miliki contohnya ya, itu memiliki aneka bentuk dan warna ya. Ukuran mainan itu anak-anak beragam, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar. Nah, coba ya kalian perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Anak-anak, jadi kalau kalian perhatikan nanti di pembelajaran pertama ini, anak-anak sekalian, kalau tadi kita telah sebut yang namanya benda. Nah, jadi ada benda dan bukan benda. Anak-anak, jadi yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, itu juga benda. Batu, buku, dan air juga benda. Jadi benda itu tadi yang Pak Fajri telah sampaikan, segala sesuatu yang menempati ruang dan bisa ditimbang. Contohnya anak-anak, jadi menempati ruang itu seperti manusia ya, manusia ada wujudnya. Lalu batu menempati ruang, jika dimasukkan ke dalam ember misalnya tetap bisa ditimbang ya anak-anak sekalian. Lalu juga ember atau yang lainnya ya anak-anak sekalian. Biasanya anak-anak benda itu bisa ditimbang, bisa diukur ya anak-anak sekalian. Contoh misalnya air. Kok air tadi disampaikan termasuk benda Pak? Ya anak-anak, air itu bisa menempati ruang. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kalian tuangkan air ke dalam ember anak-anak sekalian, maka sifat air akan mengisi wadahnya. Jadi contohnya air itu anak-anak, mungkin kalau kalian pegang, kalau kalian apa bahasanya, kalian taruhkan di telapak tangan kalian, ya kalian bisa lihat ya air. Nah, jadi air itu anak-anak kalau kalian tuangkan ke dalam ember, meskipun warnanya transparan putih misalnya atau warna yang lainnya, dia akan mengikuti bentuk dari benda yang jadi wadahnya, contohnya ember, dan bisa diukur anak-anak. Nah, itu air ya anak-anak sekalian. Kalau misalnya cahaya termasuk benda bukan? Bisa diukurkah? Bisa ditimbangkah? Nah, nanti kalian perhatikan ya. Kalau cahaya itu bisa nggak seperti air? Nah, kita anak-anak ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan. Contohnya api. Ini ada pertanyaan. Kalian diminta untuk akhirnya memilih mana benda dan bukan benda dari yang tak Fajri sampaikan. Ini ada api. Api kira-kira menempati ruang atau tidak? Api bisa ditimbangkah? Bisa diukurkah? Nah, lalu air, ada ember, ada musik ya. Musik bisa ditimbangkah? Bisa menempati ruangkah? Atau kita tidak pernah bisa melihat musik misalnya, hanya sekedar suara saja. Nah, lalu ada cahaya, ada telepon genggam, gelembung sabun ya anak-anak, gelembung sabun. Ya, apakah gelembung sabun ini termasuk benda atau bukan benda? Apakah bisa diukur anak-anak sekalian, bisa ditimbang? Ya, lu juga menempati ruang.
ya. Sementara kalau gelembung sabun kalau kalian sentuh dia meletus ya. Nah, itu anak-anak ya, kalian checklist mana yang benda dan bukan benda menurut pengetahuan kalian. Nah, anak-anak, nanti kalian ini ya checklist mana yang benda dan bukan benda. Jadi benda-benda ya dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Jadi anak-anak, sifat fisiknya itu bentuknya ya. Pertama ada fisik benda antara lain ukurannya, bentuk, dan warnanya. Nah, anak-anak, ukuran benda beraneka ragam. Ini benda-benda yang biasa kita lihat ya. Jadi benda-benda ini ukurannya beragam-ragam ya. Kalau kalian perhatikan bendanya ya, ada yang bentuknya tas ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya anak-anak sekalian. Kalau kalian perhatikan ada penghapus, lalu ada kotak pensil, dan ada tas ya anak-anak sekalian. Yang lebih besar mana ukurannya? Tas. Yang lebih kecil penghapus. Jadi ada yang lebih besar bentuknya dan ada yang lebih kecil dan yang lain. Itu ukuran benda. Kedua, bentuk benda. Bentuk benda anak-anak beraneka ragam. Ada yang bentuknya segitiga, bentuknya bulat, lingkaran, bentuknya kotak, persegi panjang, kubus, dan yang lainnya ya bentuk benda. Sedangkan warna pasti warna beragam ya. Kalau kalian perhatikan benda-benda di rumah kalian seperti televisi, seperti jam dinding, seperti kasur atau yang lainnya, warnanya beragam. Nah, ini ya sifat fisik dari benda. Kalian bisa pelajari. Nah, anak-anak, kalau tadi kalian telah dengarkan mengukur ini ya, maksudnya kalian telah dengarkan tadi bahwa benda dapat diukur. Anak-anak, untuk mengukur benda ya, kalian bisa menggunakan satuan panjang baku. Jadi ada satuan panjang baku dan tidak baku. Kalau satuan panjang baku, satuan yang telah ditetapkan, bentuknya tetap, tidak berubah-ubah ya anak-anak ya. Contohnya ada penggaris. Kalau satuan tidak baku itu contohnya bisa berubah-ubah dan ukurannya itu beragam. Contoh misalnya kalian mengukur meja dengan menggunakan jengkal jari. Nah, itu satuan tidak baku namanya, yang bentuknya berubah-ubah dan ukurannya beda-beda. Setiap tangan beda ya pastinya. Nah, kalau ini ada mengukur dengan satuan panjang baku yang telah ditetapkan, bentuknya tidak berubah, ukurannya sama. Ada penggaris lingkar perut, ada penggaris, ada apalagi nih anak-anak, kalau kalian perhatikan nih, kalau biasa disebutkan dalam alat perkakas biasanya ini disebut dengan meteran ya anak-anak, yang ukurannya jauh lebih panjang. Nah, sekarang yang biasa kita gunakan yaitu penggaris yang kalian punya. Anak-anak, dalam penggaris ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan satuan ukuran panjang yang dipakai, yaitu sentimeter ya anak-anak sekalian. Yang digunakan adalah satuan sentimeter. Jadi yang biasa kita gunakan di penggaris itu ada satuannya. Jadi untuk mengukur suatu benda itu harus diketahui berapa satuannya. Contoh misalnya kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, ini ada penghapus, pensil, pulpen, spidol. Ini ada ukurannya anak-anak, berapa sentimeter atau panjangnya berapa. Nah, nanti kalian isi ya anak-anak sesuai dengan batasnya ya. Kira-kira penggaris penghapus ini ada berapa sentimeter di bawahnya. Ini ada ukurannya ya, 1, 2, 3, 4, kalian isi ya, berapa sentimeter. Ini akhir ujungnya ya, dari awal, dari angka 0 nih kiri sampai ke kanan ya. Jadi berapa ukurannya. Ada lagi krayon. Nah, anak-anak, sedangkan kalau yang selanjutnya, untuk selanjutnya ada ragam macam alat musik, yaitu ada alat musik ritmis
anak-anak, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Loh, maksudnya bagaimana, Pak? Tidak bernada. Maksudnya adalah kalau kalian perhatikan misalnya eh, pianika kalian, ya pianika kalian, eh, pianika kalian itu anak-anak. Kalau kalian di pianika kalian kan anak-anak, jadi memiliki nada karena beragam macam suara. Ada suara do, suara re, suara mi, dan bersusun ya anak-anak sekalian. Sedangkan kalau alat musik ritmis, contohnya ada apa nih ya? Contohnya ada marakas. Kalau kalian perhatikan marakas atau gendang atau gong, sebetulnya gong itu kalau kalian pukul nadanya atau suaranya hanya itu saja, suara dari pukulan ya. Jadi tidak seperti gitar yang beragam nada, lalu juga tidak seperti pianika, piano yang memiliki nada, ada do, ada re, ada mi. Sedangkan kalau alat musik ritmis ini ya hanya itu saja. Seperti contohnya anak-anak sekalian, meja kalian pukul, suaranya hanya itu saja. Tapi kalau dipadukan dengan misalnya bermain gitar, lalu juga bermain pianika, maka suaranya ya nanti akan menjadi sebuah musik ya anak-anak sekalian dengan pukulan-pukulan tertentu. Tapi jangan dipukul ya mejanya ya. Contohnya drum ya, drum. Drum itu suaranya hanya itu saja anak-anak, tapi dipadukan dengan misalnya gitar, lalu pukulannya disesuaikan cepat lambatnya, maka akan menjadi menghasilkan musik. Ini contohnya anak-anak ya. Konga, marakas. Marakas kalau kalian goyangkan, atau contohnya misalnya kalian menggunakan botol minum, lalu kalian masukkan beberapa butir beras, nah kalian goyangkan, nah akan menghasilkan suara. Tapi tidak ada nada do, nada re, nada mi. Tapi kalau kalian padukan dengan misalnya dengan pianika ya, dengan digoyangkan sesuai dengan ketukan tertentu, maka akan terpadu dengan dalam musik. Itu anak-anak ya, alat musik ritmis. Biasanya alat musiknya dipukul anak-anak sekalian ya, pada umumnya. Ada yang dipukul ya, ada yang dapat digoyang. Contohnya yang dipukul ada drum ya, lalu juga alat yang digoyang ada marakas. Nah, ini intinya alat musik yang tidak bernada anak-anak sekalian ya, disebut dengan alat musik ritmis. Nanti ada lagu anak-anak dari ibu ciptaan Ibu Sud tentang teka-teki. Nanti kalian nyanyikan ya di rumah ya. Saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.